Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warik Kusmaning Tias dan rekan saya, Chandra Irawan. Kami dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2018 Universitas Islam Blitar. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang macam-macam komponen elektronika dasar. Mari kita langsung saja kepada materinya. Untuk materi pertama adalah komponen resistor. Apa sih resistor itu? Mungkin sebagian orang belum tahu apa yang dinamakan dengan resistor. Resistor adalah suatu komponen dasar elektronika pasif yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Resistor ini bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Satuannya adalah ohm dan nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Biasanya ada yang 4 gelang, juga ada yang 5 gelang. Di sini ada jenis-jenis resistor. Yang pertama ada resistor tetap, yang kedua resistor variabel, yang ketiga resistor suhu, dan yang keempat adalah resistor cahaya. Fungsi umum dari resistor sendiri adalah sebagai penghambat arus listrik, sebagai pembagi tegangan, sebagai pengaman arus berlebih, dan sebagai pembagi arus. Selanjutnya kita akan membahas tentang resistor tetap. Resistor tetap merupakan resistor yang mempunyai nilai hambatan yang tetap. Biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau panduan logam. Di sini adalah simbol dari resistor tetap dan juga bentuk-bentuk dari resistor tetap. Pertama, ada resistor komposisi karbon. Resistor ini terbuat dari komposisi karbon halus yang dicampur dengan bahan isolasi bubuk sebagai pengikatnya. Semakin banyak bahan karbonnya, semakin rendah pula nilai resistansi atau nilai hambatannya. Yang kedua adalah resistor film karbon. Resistor ini terdiri dari film tipis karbon yang diendapkan substrat isolator yang dipotong berbentuk spiral. Semakin banyak bahan karbonnya, akan semakin rendah pula nilai resistansinya. Yang ketiga adalah resistor film logam. Resistor ini dilapisi dengan film logam yang tipis ke substrat keramik dan dipotong berbentuk spiral. Nilai resistansinya dipengaruhi oleh panjang, lebar, dan ketebalan spiral logam. Selanjutnya adalah variabel resistor, biasa disebut juga dengan varistor. Resistor ini adalah resistor yang nilai tahanannya dapat berubah atau dapat diubah. Berikut ini adalah simbol dari resistor variabel dan juga bentuk-bentuknya. Yang pertama ada potensiometer. Untuk potensiometer, nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensionya. Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Yang kedua adalah rheostat, dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Rheostat terbuat dari lilitan kawat resistif dan pengaturan nilai resistansinya dilakukan dengan penyapu yang bergerak pada bagian atas toroid. Yang ketiga adalah trimpot atau bisa juga disebut dengan trimmer potensiometer. Potensio ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya, dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil untuk dapat memutar porosnya. Selanjutnya adalah resistor suhu atau termistor. Resistor ini adalah resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Berikut ini adalah simbol dari termistor dan juga bentuk-bentuk dari termistor. Yang pertama ada PTC atau Positive Temperature Control. PTC ini nilai hambatannya saat dingin adalah sangat rendah, tetapi saat suhu PTC naik maka nilai hambatannya juga ikut naik. Yang kedua ada NTC atau Negative Temperature Control. NTC ini adalah kebalikan dari PTC, di mana nilai tahanan NTC saat dingin sangat tinggi, tetapi saat suhu NTC semakin naik, maka nilai tahannya akan semakin mengecil, bahkan akan nol. Selanjutnya adalah resistor cahaya. Resistor ini adalah resistor yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Berikut ini adalah simbol dari resistor cahaya atau bisa kita sebut dengan LDR. Ini adalah bentuk-bentuk dari LDR, dan LDR sendiri adalah merupakan resistor pekat cahaya atau biasa disebut dengan fotoresistor. LDR dipasang pada berbagai macam rangkaian elektronika dan dapat memutus dan menyambungkan aliran listrik berdasarkan cahaya. Semakin banyak cahaya mengenai LDR, maka nilai resistansinya akan menurun. Dan sebaliknya, semakin sedikit cahaya mengenai LDR, maka nilai hambatannya akan semakin membesar. Oke, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak tertentu. Besaran kapasitansi dari kapasitor dinyatakan dalam Farad. Kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Fungsi kapasitor yang pertama sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, sebagai isolator yang menghambat arus DC, sebagai filter dalam rangkaian power supply, dan juga sebagai
sebagai kopling dan juga bisa sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, sebagai penggeser fasa, dan juga bisa sebagai pemilih gelombang frekuensi. Pembahasan tentang kapasitor tetap. Kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Kapasitor tetap dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kapasitor keramik, yaitu tidak memiliki arah atau polaritas. Dan yang kedua, kapasitor polyester, yaitu kapasitor polyester dapat dipasang terbalik. Yang ketiga, kapasitor kertas, tidak memiliki polaritas arah. Dan yang keempat, kapasitor mika. Kapasitor ini tidak memiliki polaritas arah. Dan yang kelima, kapasitor elektrolit atau elektrolit kapasitor, memiliki polaritas arah. Dan yang terakhir adalah kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif, seperti halnya kapasitor elektrolit, dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Selanjutnya, kapasitor variabel. Di sini kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah. Di sini terdapat dua macam, yaitu Varco atau variabel kondensator yang terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar. Nilai kapasitansi Varco berkisar antara 100 picofarad sampai 500 picofarad. Dan yang kedua adalah trimmer. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturnya. Nilai kapasitansi trimmer hanya maksimal sampai 100 picofarad. Selanjutnya adalah induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang berguna untuk mengatur frekuensi, memfilter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Di sini induktor adalah koil banyak ditemukan pada peralatan rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Di bawah ini adalah gambar dari induktor beserta simbolnya. Fungsi induktor, yang pertama adalah menyimpan arus listrik dalam medan magnet, dan yang kedua adalah menampis atau memfilter frekuensi tertentu. Yang ketiga adalah menahan arus bolak-balik dan juga meneruskan arus searah DC, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Dapat diaplikasikan sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformator, motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan mikrofon. Jenis induktor. Di sini ada 6 jenis konduktor. Yang pertama adalah air core induktor, menggunakan udara sebagai intinya. Dan yang kedua adalah iron core induktor. Di sini menggunakan bahan besi sebagai intinya. Dan yang ketiga adalah ferrite core induktor, menggunakan bahan ferrit sebagai intinya. Dan yang keempat, toroidal core induktor. Di sini menggunakan inti yang berbentuk O atau ring yang berbentuk donat. Yang kelima adalah laminated core induction, menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Dan yang terakhir, variabel induktor. Induktor yang nilai induktasinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari ferrit yang dapat diputar-putar. Komponen selanjutnya adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik pada satu arah saja. Selain itu, juga mampu menghambat arus listrik dari arah yang berlawanan. Dioda adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki satu buah penghubung atau junction. Sering disebut sebagai komponen dua lapis, yaitu lapis N dan lapis P. Berikut ini adalah contoh dari dioda, memiliki positif dan negatif, bisa kita sebut dengan anoda dan katoda. Berikut ini adalah jenis-jenis dari dioda. Yang pertama ada dioda penyearah, yaitu berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik AC ke arus searah atau DC. Yang kedua ada dioda Zener, yaitu sebagai pengamanan rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Yang ketiga ada LED atau light emitting diode. Dioda ini yang mampu memancarkan cahaya monokromatik. Yang keempat ada dioda foto. Yang keempat ada dioda foto, yaitu dioda yang peka terhadap cahaya sehingga sering juga digunakan sebagai sensor. Yang kelima ada SCR atau Silicon Control Rectifier, berfungsi sebagai pengendali. Dan yang keenam ada dioda laser, yaitu dioda yang mampu memancarkan cahaya laser. Nah, kita bisa lihat ya contoh-contoh dioda seperti gambar yang ada di samping. Selanjutnya adalah komponen transistor. Transistor sendiri adalah sebuah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor adalah komponen elektronika aktif multiterminal, biasanya memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan juga kolektor. Secara harfiah, kata transistor berarti transfer resistor.
yaitu suatu komponen yang nilai resistansinya antara terminalnya dapat diatur. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa fungsi transistor. Yang pertama bisa sebagai penyearah, yang kedua penguat tegangan dan daya, yang ketiga adalah stabilisasi tegangan, yang keempat modulasi sinyal, yang kelima sebagai mixer, yang keenam osilator, dan yang ketujuh adalah sebagai switch atau pemutus dan penyambung sirkuit. Berikut ini adalah beberapa contoh dari transistor. Transistor sendiri ada yang dinamakan dengan transistor bipolar, yaitu transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Jenis-jenis transistor bipolar sendiri yaitu yang pertama adalah transistor NPN atau transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Yang kedua yaitu transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Yang kedua yaitu ada transistor efek medan atau bisa kita sebut dengan FET. Adalah sebuah transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Selanjutnya adalah komponen elektronika IC atau Integrated Circuit. IC ini adalah komponen elektronika aktif yang merupakan kumpulan dari berbagai komponen hingga ribuan komponen elektronika yang terdiri dari transistor, resistor, dan komponen elektronika lainnya yang membentuk suatu rangkaian elektronika yang memiliki fungsi elektronika tertentu. IC ini adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika, misalnya mikroprosesor. Ada beberapa fungsi dari IC ini sendiri. Ada yang IC linear dapat berguna sebagai penguat daya, penguat sinyal, penguat operasional, dan juga regulator tegangan. Ada IC digital yang dapat digunakan sebagai flip-flop, gerbang logika timer. Yang ketiga ada counter, memori, dan juga microcontroller. Berikut ini adalah contoh-contoh dan juga simbol dari IC. Saklar, apa sih saklar? Ya mungkin teman-teman banyak yang udah tahu lah saklar. Saklar fungsinya adalah on off. Ya seperti contohnya itu gambar itu banyak contohnya. Penggunaan saklar di sini untuk tombol on off volume up down di ponsel. Untuk on off di TV juga tombol-tombol di remote. Saklar dinding untuk menghidupkan lampu listrik. Tombol on off di laptop dan komputer. Dan juga tombol-tombol di keyboard pada laptop. Serta untuk tombol on off pilihan kecepatan di kipas angin. Jenis-jenis saklar berdasarkan gerakan saklar. Yang pertama adalah push button switch atau saklar tombol dorong. Di sini saklar dua posisi yang dapat menghubungkan aliran arus listrik pada saat penggunaan menekannya dan memutus hubungan listrik tersebut apabila kita melepaskannya. Dan yang kedua adalah toggle atau saklar pengalih. Di sini saklar yang digerakkan oleh tuas atau toggle yang miring ke salah satu posisi dari dua posisi atau lebih untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Dan yang ketiga adalah selector switch atau saklar pemilih. Di sini saklar yang dioperasikan dengan cara memutar dan biasanya digunakan pada rangkaian yang memerlukan pilihan lebih dari dua posisi. Yang keempat adalah limit switch atau saklar pembatas. Biasanya digunakan untuk mengendalikan mesin sebagai bagian dari sistem pengendali, sebagai pengaman dan penguncian ataupun menghitung objek yang melewati suatu titik. Sebelah kanan saya adalah itu contoh push button, toggle switch, dan juga selector switch. Yang terakhir yaitu limit switch. Jenis saklar berdasarkan pole dan throw. Yang pertama SPST, yaitu single pole single throw, yaitu saklar on off yang paling sederhana dengan hanya memiliki dua terminal. Yang kedua adalah SPDT, single pole double throw, yaitu saklar yang memiliki dua terminal. Saklar jenis ini dapat digunakan sebagai saklar pemilih. Dan yang ketiga adalah DPST atau double pole single throw, yaitu saklar yang memiliki 4 terminal. DPST dapat diartikan sebagai dua saklar SPST yang dikendalikan dalam satu mekanisme. Dan yang keempat adalah DPDT atau double pole double throw, yaitu saklar yang memiliki 6 terminal. DPDT dapat diartikan sebagai dua saklar SPDT yang dikendalikan dalam satu mekanisme. Dan yang terakhir adalah SP6T, single pole sig throw, yaitu saklar yang memiliki 7 terminal yang pada umumnya berfungsi sebagai saklar pemilih. Di sebelah kanan saya itu yaitu contoh simbol dari SPST, SPDT, dan juga DPST, DPDT, dan yang terakhir adalah SP6T, transformator. Biasanya disingkat kayak trafo ya.
teman-teman biasanya mengenal adalah trafo. Fungsi utama untuk menaikkan tegangan atau juga menurunkan tegangan. Fungsi transformator, yang pertama adalah rangkaian kontrol, yang kedua rangkaian pengatur frekuensi, dan yang ketiga distribusi atau transmisi listrik. Di sampingnya itu adalah contoh gambar trafo dan juga simbolnya. Jenis transformator di sini dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah transformator step up, yang kedua transformator step down, yang ketiga transformator IF, yang keempat adalah transformator adaptor, yang kelima adalah transformator pulsa, dan yang keenam transformator isolasi, dan yang ketujuh transformator auto transformator, dan yang kedelapan transformator auto transformator variabel, dan yang terakhir adalah transformator 3 fasa. Oke, terima kasih sudah menonton video kami yang di depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kelompok kami.